Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatini dari D3 Keperawatan Universitas Sultan Agung. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan balat skor pada bayi baru lahir. Sebelum melakukan pemeriksaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, validasi nama klien. Kemudian, kita harus mengetahui dengan cara apakah bayi itu lahir. Apakah secara spontan atau secara sesar. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Tahap praorientasi alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Sebelum memulai tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Tahap orientasi. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Siang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Perawat Wiwit yang bertugas pada siang hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Tasya. Baik Bu Tasya, ini benar dengan anak Ibu ya Bu? Iya benar. Beratnya berapa kilo Bu? 3 kilo. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan balat skor pada bayi Ibu dengan tujuan untuk mengetahui kematangan neuromuskuler dengan metode balat skor. Prosedurnya saya akan memeriksakan neuromuskuler dan pemeriksaan physical maternity. Waktunya 15 menit ya Bu. Iya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya saya bersedia. Tahap kerja. Menjaga privasi pasien. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan, kita membaca bismillah bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan tindakan, kita menggunakan handscoon bersih. Kita memasuki pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan neuromuskuler maternity. Pada pemeriksaan ini, kita pertama-tama melakukan pemeriksaan postur. Semakin fleksi ekstremitas pada bayi, maka semakin matur bayi. Yang kedua yaitu pemeriksaan square window atau pemeriksaan pergelangan tangan. Kita tekan pergelangan tangan. Semakin kecil derajat antara lengan dengan telapak tangan, maka bayi akan semakin matur. Jika pergelangan tangan derajatnya semakin jauh dari 90 derajat, maka bayi semakin prematur. Lakukan lagi pada tangan yang satunya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan arm wrinkle. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memegang pergelangan tangan bayi, lalu kita fleksikan, jangan dilepaskan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita lepaskan. Kita lihat respon bayi seperti apa. Semakin matur bayi, maka akan memberikan respon fleksi tangannya kurang dari 90 derajat. Semakin prematur tangan bayi, akan semakin fleksi seperti ini. Selanjutnya, pemeriksaan vital angle dengan cara angkat kaki bayi berbentuk huruf L atau seperti sikap lilin. Selanjutnya, untuk pergelangan kaki kita tarik ke depan, ke arah bagian perut. Setelah ditarik, kita lepaskan, lalu kita lihat respon bayi seperti apa. Apakah bayi akan melekuk lututnya, ataukah kakinya akan lurus? Sesuaikan skornya. Selanjutnya, pemeriksaan scrap in. Kita perhatikan terlebih dahulu garis tengah pada badan bayi, lalu kita tekukan tangan bayi pada bagian garis bayi. Kita lihat apakah sikut bayi melebihi garis tengah atau tidak. Semakin melebihi garis tengah tubuh, maka bayi semakin prematur. Tetapi jika semakin jauh dari garis tengah, maka bayi semakin matur. Selanjutnya, pemeriksaan heel to ears. Kita angkat kaki bayi ke arah telinga, sesuaikan dengan kemampuan si bayi. Semakin kaki bayi dekat dengan telinga, maka semakin prematur. Jika semakin jauh dari telinga, maka bayi semakin matur. Pemeriksaan neuromuscular maturity sudah selesai. Selanjutnya kita memasuki pemeriksaan physical maturity. Yang pertama, skin atau kulit. Lihat kulit bayi. Semakin prematur kulit bayi, maka akan semakin tipis atau transparan. Jika kulit bayi semakin tebal atau tidak transparan, berarti bayi semakin matur.
Selanjutnya adalah pemeriksaan lanugo atau bulu-bulu halus. Di area punggung biasanya ada lanugonya. Semakin prematur, maka lanugo semakin tidak ada. Jika semakin matur bayi, maka lanugo semakin ada. Selanjutnya, pemeriksaan plantar surface atau garis kaki pada bayi. Kita lihat di telapak kaki, semakin prematur bayi, maka semakin sedikit garisnya. Jika semakin matur, maka semakin banyak garis kaki. Selanjutnya, pemeriksaan breast atau kelenjar susu pada bayi. Semakin prematur, maka kelenjar susu semakin datar atau hanya terlihat putingnya saja. Jika semakin matur, maka kelenjar susu semakin terlihat menonjol dan areola terlihat penuh. Ini adalah pemeriksaan eye and ear. Semakin prematur, maka kelopak pada bayi akan semakin menutup. Semakin matur, kelopak pada bayi akan terbuka. Pada bagian telinga, pada bayi prematur, jika telinganya ditekan ke depan, maka kembalinya akan perlahan-lahan. Tetapi jika matur, dia akan langsung kembali. Lalu pemeriksaan genitalia pada perempuan. Kita periksa vaginanya, labora mayora, labora minora. Ini diperiksa, kita lihat sudah menutup atau belum. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita gedong bayinya terlebih dahulu. Tahap terminasi. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan, hasil bayi Ibu adalah gestasi 42 minggu. Bayinya matur ya Bu. Iya. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti akan ada perawat yang akan datang sekitar 30 menit ke depan untuk menindaklanjuti si bayi ya Bu. Iya. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.